Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Putra dengan NIM 230401012081 dari kelas ya 21. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di sini ada soal untuk ujian tengah semesternya. Yang pertama, ini jelaskan cara kerja prinsip komunikasi wireless network. Kemudian yang kedua, jelaskan permasalahan utama dalam wireless network. Tiga, jelaskan pita frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan sebagai frekuensi carrier untuk wireless network jenis radio dan spektrum cahaya. Keempat, jelaskan cara komunikasi data dengan teknologi CDMA, WDM, TDMA, dan OFDM dalam wireless network. Dan yang terakhir, jelaskan peran utama oscillator dalam wireless network. Baik, langsung ke yang pertama, terkait prinsip komunikasi wireless network. Jadi prinsip kerja komunikasi wireless network atau jaringan nirkabel adalah proses pengiriman dan penerimaan data tanpa kabel fisik. Maka menggunakan gelombang elektromagnetik, umumnya ini gelombang radio. Di wireless network ini bekerja dengan mengubah data digital menjadi gelombang radio, mengirimkannya melalui udara, lalu menangkap dan mengubahnya kembali menjadi data di perangkat tujuan. Dengan pengaturan protokol agar komunikasi tetap teratur, aman, dan efisien. Kemudian untuk cara kerja komunikasi wireless network ini dijelaskan dalam tahapan berikut. Yang pertama, data digital dihasilkan di perangkat seperti laptop, smartphone, atau bahkan IoT ini menghasilkan data dalam bentuk bit dan satu. Dan juga selanjutnya adalah pengkodean data atau encoding. Data dikodekan agar tahan terhadap error selama transmisi. Dan juga ada modulasi sinyal. Data digital ini dimodulasikan ke frekuensi pembawa berupa gelombang elektromagnetik, dia atau cahaya. Pemancaran melalui antena yang termodulasi dipancarkan ke udara menggunakan antena pemancar. Selanjutnya, perambatan sinyal di media udara. Gelombang elektromagnetik merambat di udara dan dapat mengalami redaman, refleksi, difraksi, dan interferensi. Kemudian selanjutnya penerimaan sinyal, antena penerima menangkap gelombang elektromagnetik yang dikirim. Kemudian dari modulasi sinyal, sinyal pembawa dipisahkan dari data untuk memperoleh kembali bit digital. Kemudian deteksi dan koreksi error, sistem memeriksa dan memperbaiki kesalahan data jika memungkinkan. Dan dekode dan pengolahan data. Data diteruskan ke lapisan jaringan dan aplikasi tujuan. Lanjut terkait permasalahan utama wireless network. Jadi berikut beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam wireless network di antaranya. Yang pertama ini interferensi sinyal. Interferensi ini terjadi ketika banyak perangkat menggunakan pita frekuensi yang sama, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan perangkat elektronik lain. Hal ini menyebabkan gangguan sinyal sehingga koneksi menjadi lambat, tidak stabil, atau sering terputus. Kemudian yang kedua, redaman dan jangkauan terbatas. Kekuatan sinyal wireless ini akan melemah seiring bertambahnya jarak dari akses poin serta adanya penghalang fisik seperti tembok, lantai, atau gedung. Akibatnya kualitas koneksi menurun dan muncul area tanpa sinyal atau dead spot. Kemudian yang ketiga, ini bandwidth terbatas. Wireless network ini menggunakan media udara yang dibagi bersama oleh banyak pengguna. Jika jumlah pengguna meningkat, bandwidth yang tersedia untuk setiap perangkat ini menjadi lebih kecil sehingga kecepatan akses menurun. Kemudian yang keempat adalah keamanan rentan. Karena data dikirim melalui udara, wireless network ini lebih mudah disadap oleh pihak kedua berwenang. Tanpa pengamanan seperti enkripsi dan autentikasi yang kuat, data dapat dicuri atau dimanipulasi. Kemudian yang kelima, latensi dan ketidakstabilan koneksi. Perubahan kualitas sinyal, interferensi, dan kepadatan pengguna dapat menyebabkan waktu tunda atau latensi, dan juga fluktuasi koneksi. Kondisi ini sangat mempengaruhi aplikasi real-time seperti video conference, VoIP, dan game online. Baik, lanjut terkait pita frekuensi wireless network sebagai frekuensi carrier pada radio dan spektrum cahaya. Jadi untuk pita frekuensi ini merupakan rentang frekuensi gelombang elektromagnetik yang dialokasikan untuk keperluan komunikasi tertentu agar transmisi data dapat berlangsung secara teratur dan tidak saling mengganggu. Frekuensi carrier adalah frekuensi pembawa yang digunakan untuk membawa data digital melalui proses modulasi agar dapat ditransmisikan tanpa kabel melalui udara. Untuk wireless network yang berbasis gelombang radio ini
Gelombang radio berada pada rentang frekuensi 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam praktik wireless network, pita yang paling banyak digunakan adalah antara lain, yang pertama ini adalah ultra high frequency atau UHF. Ini rentang frekuensinya berada di 300 MHz sampai 3 GHz. Karakteristiknya jangkauannya ini cukup luas, mampu menembus penghalang dan bandwidth sedang. Contoh penggunanya ini Wi-Fi dengan 2,4 GHz, kemudian ada juga Bluetooth dan jaringan seluler 2G dan 4G. Kemudian ada super high frequency atau SHF untuk rentang frekuensinya sendiri dari 3 sampai 30 GHz. Karakteristiknya ini bandwidth besar, kecepatan tinggi, dan jangkauan lebih pendek. Tapi jangkauan lebih pendek. Untuk penggunaannya ini Wi-Fi 5 GHz dan 6 GHz, kemudian juga komunikasi satelit. Kemudian yang terakhir ada extremely high frequency atau IHF M-Wave. Tentang frekuensinya ini ada di 30 sampai 300 GHz. Karakteristiknya ini kecepatan sangat tinggi, jangkauannya sangat terbatas. Tetap penggunaannya ini 5G MM-Wave dan komunikasi jarak pendek, kapasitas tinggi. Kemudian untuk wireless network berbasis spektrum cahaya ini, spektrum cahaya memiliki frekuensi jauh lebih tinggi dibanding gelombang radio dan digunakan pada sistem komunikasi khusus. Beberapa contohnya ini ada infrared, rentang frekuensinya ada di sekitar 300 GHz sampai 430 THz. Karakteristiknya ini jarak pendek dan membutuhkan line of sight. Contoh penggunanya ini adalah di remote control, kemudian komunikasi data inframerah jarak dekat. Kemudian juga ada cahaya tampak atau visible light. Untuk rentang frekuensinya ini dari 430 sampai 770 THz. Karakteristiknya ini bandwidth sangat besar dan tidak mampu menembus benda padat. Contoh penggunanya ini ada Li-Fi, Light Fidelity berbasis lampu LED. Kemudian untuk cara komunikasi dari CDMA, WDM, TDMA, dan IPM. Jadi yang pertama, CDMA, Code Division Multiple Access. CDMA ini bekerja dengan cara memungkinkan banyak pengguna mengirim data secara bersamaan pada frekuensi dan waktu yang sama. Ya, pengguna diberikan kode unik untuk mengacak atau split data sebelum dikirimkan. Di sisi penerima, sinyal dipisahkan kembali menggunakan kode yang sesuai, sehingga hanya data dengan kode yang benar yang dapat dibaca. Sementara sinyal lain dianggap sebagai noise. Ada TDMA, Time Division Multiple Access. TDMA ini membagi satu kanal frekuensi menjadi beberapa slot waktu yang berurutan. Setiap pengguna hanya dapat mengirim data pada slot waktu yang telah ditentukan secara bergiliran. Dengan pengaturan waktu ini, komunikasi dapat berlangsung tanpa tabrakan data, meskipun banyak pengguna menggunakan karena frekuensi yang sama. Kemudian untuk selanjutnya adalah WDM, Wavelength Division Multiplexing. Jadi WDM ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan panjang gelombang cahaya sebagai pembawa data. Tiap aliran data dimodulasikan ke panjang gelombang cahaya yang berbeda dan dikirim secara bersamaan melalui media yang sama. Di sisi penerima, sinyal dipisahkan kembali berdasarkan panjang gelombangnya, sehingga masing-masing data dapat diterima secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Kemudian untuk AFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Untuk AFDM ini membagi satu kanal frekuensi besar menjadi banyak subcarrier kecil yang saling ortogonal. Data dipecah menjadi beberapa aliran kecil dan dikirim secara paralel melalui subcarrier tersebut. Teknik ini membuat komunikasi lebih tahan terhadap interferensi dan efek multipath, sehingga sangat efektif untuk sistem wireless berkecepatan tinggi. Kemudian juga yang terakhir terkait peran oscillator dalam wireless network. Jadi bisa dijelaskan dalam berapa layer ya. Yang pertama ini ada physical layer. Layer pertama jadi berperan dalam pengiriman bit mentah 0 dan 1 melalui media udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Layer ini mengatur frekuensi, modulasi, daya pancar, tipe antena, dan karakteristik sinyal wireless. Kemudian ada data link layer atau layer 2, mengatur akses ke media udara bersama agar tidak terjadi tabrakan data. Pada wireless network, layer ini menangani framing, MAC address, deteksi error, serta mekanisme akses seperti GSM, CE, dan pada Wi-Fi. Dan juga ada network layer atau layer 3, bertugas menentukan pengamatan logis dan rute pengiriman data antar jaringan. Dari ini memastikan paket data dapat berpindah dari jaringan wireless ke jaringan lain, misalnya ke internet, melalui IP addressing dan routing. Kemudian ada transport layer atau layer 4, menjamin keandalan dan pengaturan aliran data antara pengirim dan penerima.
Protokol seperti Protokol seperti TCP mengatur rate transmisi jika terjadi kehilangan data akibat gangguan sinyal wireless, sedangkan UDP digunakan untuk aplikasi yang real time. Kemudian untuk session layer kelima, mengelola pembuatan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi komunikasi. Layer ini memastikan komunikasi wireless tetap sinkron selama sesi berlangsung, misalnya saat video call atau transfer data berkelanjutan. Kemudian ada presentation layer atau layer ke-6, tanggung jawab pada format data, enkripsi, dan kompresi. Dan wireless network ini layer ini membantu menjaga keamanan dan efisiensi data sebelum dikirim melalui udara. Kemudian yang terakhir, application layer atau layer ketujuh, menyediakan layanan jaringan langsung kepada pengguna. Contohnya adalah aplikasi browsing, email, dan streaming yang memanfaatkan koneksi wireless untuk bertukar data. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.